Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-17, Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turunkan untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana."
Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 orang benar didapati di sana," jawab Tuhan, "aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara, bersama Kristus, kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya,' masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur.'
aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular, kalau anaknya minta ikan atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa dan pengampunan yang mempersatukan kita. Ada banyak pengertian tentang apa itu doa. Namun yang pasti, sebagai orang beriman kita percaya bahwa doa adalah jembatan penghubung antara kita, manusia dengan Allah. Doa merupakan cara yang efektif dalam berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Inti dari kita berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban, apalagi hafalan, tetapi relasi. Kerap kali kita sering terpaku pada rumusan, bukan hubungan. Kita sering memperbanyak intensi, tetapi lupa untuk memperdalam relasi. Sejatinya, saat kita berdoa, kita yang insani sedang memperdalam relasi dengan yang ilahi, yang lemah menghampiri yang kuat, yang penuh kekurangan menghampiri yang sempurna. Karenanya, diperlukan sikap hormat dan kerendahan hati saat kita berdoa, selain juga diiringi dengan keyakinan dan pengharapan bahwa yang ilahi, yang kuat dan yang sempurna itu akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita seturut dengan kehendak-Nya. Lihatlah bagaimana Abraham berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Relasi Abraham dengan Tuhan melalui doa itu memberikan dampak yang baik bagi keselamatan keluarganya. Saudara terkasih, doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini merupakan salah satu warisan paling berharga yang diberikan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami merupakan model semua doa Kristiani karena merupakan kombinasi doa penyembahan, pujian dan syukur, dan terima kasih kepada Tuhan, termasuk semua permohonan,
untuk kebutuhan hidup kita secara pribadi dan bersama setiap hari. Doa Bapa Kami versi Injil Lukas ini dibagi menjadi dua bagian penting. Bagian pertama ditujukan kepada Allah sendiri, yakni namanya dimuliakan dan agar kerajaan damai-Nya datang di bumi kita. Bagian kedua lebih merujuk pada kebutuhan hidup kita setiap hari, yakni makanan secukupnya, pengampunan dosa dari Tuhan, dan memohon dimampukan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, serta membebaskan kita dari pencobaan dan kejahatan. Kedua bagian doa Bapa Kami ini memang sangat sederhana karena mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan sesama. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa doa Bapa Kami memang kelihatan sederhana, tetapi merupakan doa yang paling sempurna dari segala doa. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan secara khusus sebagai hari kakek, nenek, dan orang tua lanjut usia atau lansia sedunia. Sejak tahun 2021, almarhum Paus Fransiskus telah menetapkan bahwa setiap minggu keempat bulan Juli dijadikan sebagai saat yang baik untuk perayaan ini karena mendekati pesta Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, serta kakek nenek dari Yesus yang diperingati setiap tanggal 26 Juli. Sesuai perintahnya, Tuhan meminta kita menghormati orang tua. Penghormatan kita kepada orang tua menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan yang telah memberi perintah itu. Hormat kita kepada orang tua berarti juga hormat kita kepada Tuhan yang memberikan perintah ini, walaupun mereka tidak sempurna. Dengan kita mengasihi orang tua kita, maka kita juga mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudari terkasih, salah satu tugas yang menanti kita semua adalah merawat orang tua pada usia senja. Tugas yang tidak mudah, sebab tidak hanya memerlukan kesiapan secara finansial, tetapi juga ketahanan mental. Merawat orang tua pada masa ia tidak lagi berdaya adalah kesempatan terakhir dan termulia untuk menghormatinya. Kita harus menganggap bahwa berbakti kepada orang tua pada masa tua mereka sebagai jalan bagi Tuhan untuk menguduskan kita. Mohonlah kekuatan dari Tuhan Yesus untuk bersikap demikian. Peringatan ini bukan sekedar untuk merayakan mereka yang kita cintai setahun sekali, tetapi membuat mereka mampu merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga Kristiani dan sejarah kita bersama apapun keadaannya, walau bagaimanapun kondisi keluarga kita. Sebagaimana ungkapan bijak mengatakan, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga mana, namun kita bisa memilih ingin menciptakan keluarga atau rumah tangga yang seperti apa kelak. Sebagai orang beriman,
Kita percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk setiap orang dilahirkan ke dunia ini, dimanapun keluarganya, dan seperti apapun orang tuanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.